شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Oke teman-teman semua, kita kedatangan tamu lagi, bintang tamu yang luar biasa kali ini. Dia seorang hafid, penghafal Quran 30 juz. Ya, ini santri kita, dia sudah menyelesaikan setoran hafalannya semuanya. Ya alhamdulillah luar biasa. Mari kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Salman? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik. Nih dengar kata anak-anak, Salman udah menyelesaikan hafalan. Benar, ya. Benar, alhamdulillah. Itu ketika menyelesaikan hafalan rasanya gimana? Yang pertama sih rasanya pasti lega sih. Lega. Oh, lega. Kenapa kok lega? Soalnya kan emang perjuangan dari awal SMP ya. Oh ya, awal SMP. Luar biasa. Berarti SMP sama 1 tahun kelas SMA. Iya, 4 tahun sekitar ya. 4 tahun. Terus gimana tuh? Dari awal SMP? Alhamdulillah dari awal SMP pertama kali setoran itu kan dari juz 30, dari belakang 5 juz. Terus selesai SMP itu dari belakang 5 juz, dari depan sampai juz 18. Terus di sini dilanjutin sampai selesai. Wah, berarti masa SMP cepet sekali dong. 18 tambah 5 berarti sekitar 23 Iya 23. juz Iya. selama 3 tahun. Wah, itu berat nih itu pas ngapal. Pasti ada aja ya rintangannya dalam menghafal itu. Ada aja rintangannya. Ngafal nggak masuk pasti itu ya. Iya ada. Itu kalau misalnya ngapal nggak masuk itu gimana itu solusinya biar masuk lagi? Yang harus dilakukan adalah pertama pasti banyak-banyak berdoa sama Allah lah. Ya berdoa, kita minta berdoa pertolongan kepada Allah. Iya. Kemudian sungguh-sungguh pasti sih. Ya. Sungguh-sungguh. Terus yang ketiga optimis. Iya. Biasanya nih orang kalau udah ngafal nih ya, ada nggak masuk itu ada kayak futur, jadi males, stres. Pasti ada kayak gitu ya. Ada sih. Nah itu kalau misalkan udah kayak gitu, udah males, futur, kadang emang udah nggak masuknya sampai keterlaluan ke otak, sampai 4 hari nggak masuk sampai ngerobek Al-Quran. Nah itu solusinya tuh supaya tetap semangat lagi, bangkit lagi dari masa kemalasan dan kefuturan tuh. Itu apa kuncinya? Biasanya sih kalau anak pernah juga kayak gitu. Terus anak itu stop dulu ngapal Al-Quran, baca Al-Quran. Terus ya berusaha untuk refreshing, cari kegiatan lain. Terus nyempetin diri buat waktu berdoaan sama Allah Ta'ala. Takarub sama Allah. Ya, berdoa Sama Allah. Dan motivasi Salman apa untuk menghafal Quran sampai 30 juz selesai ini? Nah itu motivasinya apa? Yang pertama sih ya ingin banggain orang tua sih. Ya, bagian orang tua luar biasa. Kemudian setelah bagian orang tua, ingin bisa menjadi ahlul Quran gitu. menjadi Al-Quran. Yang bisa mengamalkan apa yang dihafal. Amin, mudah-mudahan lo menjadi anak yang soleh, menjaga ayat-ayat Allah dengan benar-benar lah ya. Tapi gini dong, Man, banyak yang kita dapatkan orang menghafal niat karena mungkin banggain orang tua, kemudian emang pengen menjadi ahli Quran, tapi ada niatnya karena apa ya, seneng ikut musabako, ada musabako, ikut musabako jadi murojaah karena musabako, ataupun niat karena 30 juz dapat hadiah gini-gini. Nah itu boleh nggak niat seperti itu tapi selesai juga hafalannya 30 juz? Menurut aneh sih itu layan fa. Nah, yang pertama ya pasti kita tuh ngapal Al-Quran niatin karena Allah Ta'ala. Ya niat karena Allah pasti. Masalah musabaqah terus
dapat hadiah itu bonusnya. Benar-benar. Nggak apa-apa ikut lomba, cuman tetap yang diniatkan itu pertama untuk bisa dekat kepada Allah sih. Ya. Tapi kalau misalnya Salman ada perlombaan-perlombaan gitu, karena selesai nih ya, adakan lomba, ada lomba, misalnya diajak, diikutkan gitu, itu gimana, mau? Insya Allah mau sih. Mau karena Ya sebagai motivasi juga agar bisa merojaah lebih giat lagi daripada sebelumnya. kemudian hal-hal yang pernah dialami sama Salman apa aja ketika menghafal Quran, yang susah-susahnya itu gimana, masa-masa yang pernah dialamin, keluh kesahnya. Pernah sih waktu itu Ana menghafal, waktu itu kalau di kesalah juz 2 surat Al-Baqarah itu, Oh iya, juz 2 emang agak susah bener. sampai waktu itu tuh saking gak bisa masuknya hafalan Quran tuh sampai sampai nangis-nangis gitu. Susah. Udah masuk lagi hafalan. Udah dicoba terus-terus, lupa lagi, gampang lupa lah. Sampai nangis-nangis terus. Setelah nangis-nangis berhenti. Berhenti dulu sejenak. Ya Ana kayak tadi tuh cari refreshing lagi biar otaknya fresh lagi gitu. Ya Allah, tapi Salman nih kalau misalkan ngafal ini sehari dapat berapa lembar? Awal-awal tuh Ana tuh bahkan dulu pas SMP tuh ngafal sehari tuh cuma 4 baris doang. 4 baris. Iya. Itu ngapal gimana tuh 4 baris? Baca-baca aja. Baca terus dihafal ya kayak biasa aja 4 baris. Terus naik setengah halaman lah. Terus dimotivasi lagi sama ustadznya di sana jadi 1 halaman. Nah 1 halaman itu terus sampai Ana lulus SMP. Nah baru di sini kan dapat kabar waktu itu targetnya sehari selembar gitu kan ya. Iya. Itu Ana kaget, bisa selembar bisa nggak ya gitu ya. Akhirnya coba-coba bisa, cuman kurang lancar gitu. Akhirnya dicoba terus sampai terbiasa selembar itu alhamdulillah lancar. Terus Anda mencoba naik lagi gitu, jadi 3 halaman nambah, coba paksain terus. Akhirnya pertama emang awalnya tuh nggak lancar 3 halaman itu, cuman kan karena terbiasa terus dibaca dan dihafal jadi masuk 3 halaman. Emang pertamanya sih berat, 4 baris tuh berat pasti ya, awalnya berat 4 baris dibaca, storin, nambah setengah halaman, itu berat sih. Kemudian 1 halaman, coba ya, Iya tuh. itu awalnya berat, tapi semakin lama gampang. Mencoba 1 lembar di sini, awalnya berat. Ya, kemudian berjalan waktunya terus dipaksa, bisa lancar alhamdulillah. Dan tipsnya apa nih dari Salman supaya bener sikoh, istiqomah, tetap teguh dalam menghafal Quran hingga selesai? Yang pertama sih niat juga, Sat. Niat pasti. Awal tuh pasti niat. Niat pertama, guys. Niat. Yang kedua itu banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah. Ya. Semoga dimudahkan menghafal dan merojaahnya seperti itu. Lalu Kemudian yang ketiga itu bermujahadah, sungguh-sungguh dalam menghafal. sip, Pasti dibutuhkan. semangat. Habis semangat nih kita harus ngapain? Yang keempat itu optimis, Tad. Optimis. Optimis bahwa misalnya halaman yang pengen kita hafal itu pasti mudah. Pokoknya pasti mudah aja gitu. Pasti bisa, pasti mudah gitu ya. Jangan bilang wah ini nggak masuk apa-apa dia, apalagi ntar tasmiknya aduh susah lagi. Ngapal depan belakang lupa, yang belakang diajarin lagi, yang depan lagi lupa lagi, bolak-balik ya, tetap optimis. Kemudian yang terakhir itu setelah yang empat tadi, tawakal sama Allah, Tad. Tawakal, iya. Serahin semua kepada Allah. Kalau emang ya udah bersungguh-sungguh, udah berdoa, udah optimis tapi tetap gak masuk, ya itu mungkin emang Allahnya yang mau kita sering-sering baca Al-Quran kan kalau makin susah menghafal pasti makin sering diulang bacaan Al-Quran, makin nambah juga pahalanya gitu. Iya benar. Dan waktunya kapan nih Salman kalau ngafal? Waktunya pasti yang paling enak buat menghafal itu di waktu tahajud, Ustaz. Oh tahajud Iya, sekitar tahajud. jam 2 Jam 3-an lah Jam atau jam 3. setengah 4 mungkin bisa. ngafal sampai subuh. Karena ngapal sampai subuh. Terus lanjut. Terus abis subuh itu kan jeda waktunya antara iqomat lumayan lama kan, setengah jaman lah. Oh iya, tidur dulu maksudnya. Enggak. Oh, Itu buat ngapal lagi. Buat merujuk apa buat ngapal? Buat
murojaah yang tadi barusan dihafal gitu. Ya. Nah, Lalu? yang biasanya tuh dapat selembar kan. Oh, itu udah dapat selembar dari jam 3. Iya. Udah. Terus subuhnya habis sholat subuh itu di murojaah yang selembar tadi itu sampai lancar. Kemudian baru disetorkan ke ustadznya. Dan waktu setelah habis subuh sampai sore kan agak lama apa emang gitu. Gitu. Itu dibuat apa waktunya? Biasanya sih di luar waktu-waktu subuh sampai tahajud tadi sampai subuh sama waktu duha itu aneh buat murojaah Seth. Oh, berarti ngapalnya cuman waktu tahajud sama subuh Sama duha saya store lagi. sama duha. Iya. Setelah itu sisanya murojaah aja, murojaah yang hafal aja udah hafal sama yang kemarin. Iya Seth. Apa yang antum ingin ucapkan setelah selesai ini, Salman? Ya terutama ke orang tua dulu lah. Ya buat Abi dan Umi di rumah lah. Ya Masya Allah buat Abi Umi. Terima kasih berkat support mereka berdua. Salman bisa terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga aja Allah balas dengan kebaikan yang didapatkan mereka. Amin. Kemudian untuk guru-gurunya Salman. Ya. Guru-guru anak juga yang di SMP yang dulu sempat anak dikasih motivasi sama beliau, mereka semoga aja dipermudahkan urusan Allah Ta'ala. Amin. Ke teman-teman semua yang mendukung Batu Tasmi, mau sampein nggak buat mereka supaya mereka juga tertular sama Salman? 30 juz. Wah, Salman udah 30 juz. Padahal yang Tasmin aneh mulai makin tapi aneh nggak hafal-hafal jadi aduh gimana. Nah, mungkin motivasi Salman semangat langsung berapi-rapi dia. Ya buat teman-teman sih ya yang pertama sama. jangan pernah menyerah lah. Nah, ya, sip. Jangan pernah menyerah. Kan jangan terlalu kecewa misalkan emang Allah kasih susah buat menghafal itu kan bisa jadi kan Allah kan sayang sama kita gitu. Justru kan dengan kita susah menghafal itu kita lebih banyak berdoa kepada Allah. Ya. Lebih banyak berdekat diri kepada Allah. Ya. Nah, kemudian Salman temennya bacaan belum selesai nih ya. Cara bantuin temennya gimana biar cepat selesai? Selalu dimotivasi Seth. Motivasi temennya. Ya supaya ingat tujuan orang tua kita masukkan anaknya di sini kan pasti ingat jadi anak yang soleh. Iya benar. Tapi Salman bantu temen-temennya nih yang maksudnya belum sanggup hafal kayak Salman. Mungkin masih 1 hari, kadang setengah halaman, kadang gak setoran. Itu dibantu Mas Salman. Bantu insyaallah. Ya dibantu teman-temannya ya supaya semuanya bisa cepet selesai hafalannya. Tapi bukan karena apa ya pengen hafal doang gitu kan, berikan motivasi tujuan-tujuan yang lainnya. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Kalau Salman kenapa harus menghafal Al-Quran? Pertama anu juga keinginan diri sendiri sih menghafal Al-Quran itu. Kemudian juga dorongan dari orang tua, motivasi dari orang tua dan kerabat-kerabat yang lainnya. Kemudian yang ya pengen jadi ahli Quran. Agar menjadi ahli Quran aja. Mungkin apa gitu supaya dapat syafaat atau Ya mungkin juga kan Al-Quran itu kan ya yaumul qiyamah syafi'an ashabi. Dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Masya Allah. Ya ini semua nasihat dari Mas Salman. Sekarang di kelas 10, besok masih kelas 11, kelas 12. Terus dia menghafal, walaupun sudah hafal tapi tidak berhenti dalam menghafalnya, tetap di murojaah sehari 3 juz. Dan mudah-mudahan istiqomah Salman ya. Istiqomah, terus belajar juga artinya, atau belajar lagi tafsir ya kalau bisa, sekalian belajar bahasa Arab biar benar-benar menjadi ahli Quran. Tujuannya untuk apa lagi? Ahli Quran kan, berarti di mana ahli Quran itu dia pasti ada tanggung jawab yang besar, yaitu apa? Memperbaiki orang-orang yang belum tahu tentang Al-Quran, mengajarinya dan memberikan manfaat tentang Al-Quran, apa itu Al-Quran dan ayat-ayatnya, kandungannya, untuk menjelaskan semua ya, seperti itu. Ya, terima kasih Salman. Ya mudah-mudahan antum istiqomah. Doain antum istiqomah menjadi yang benar ustadz mengajarkan Al-Quran dengan baik.
baik dari materi semua kandungannya. Dan orang yang melihat antum dia akan termotivasi, terutama mungkin ibu-ibu. Wah, mudah-mudahan anakku kayak Salman ya, bisa belajar, bisa giat. Mau rasa males futur pasti ada. Kemudian gimana supaya caranya kita bikin tameng agar itu mental dari kita gitu ya. Ya jazakallah khairan kasiran Salman. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.